Di video ini kita akan mencoba melanjutkan tentang pembahasan algoritma populer. Video ini kita akan mengambil contoh tentang algoritma searching. Algoritma searching adalah metode yang digunakan untuk menemukan item atau informasi tertentu dalam kumpulan data. Tujuannya adalah untuk menemukan elemen tertentu yang sesuai dengan kriteria tertentu secara efektif mungkin. Jadi sebenarnya saat kita ingin mencari suatu barang pun ternyata ada banyak sekali caranya, ada banyak sekali metode-metodenya yang mungkin tanpa kita sadari di kehidupan sehari-hari kita sudah menerapkan suatu algoritma tertentu. Nanti kita akan contohkan beberapa algoritma, mungkin nanti teman-teman bisa mencocokkan selama ini menggunakan algoritma apa. Nah, untuk sebagai contoh, saya mengambil contoh linear search dan binary search. Sama seperti algoritma sorting ya, untuk jenis-jenis algoritma searching itu metodenya sebenarnya ada banyak sekali ya, namun memang di sini sebagai contoh saja saya memilih linear dan binary search ya untuk melihat cara kerja dari algoritma keduanya. Yang pertama adalah linear search. Ini adalah metode pencarian data secara berurutan dari elemen pertama sampai elemen terakhir dalam sekumpulan data. Algoritma ini bisa dikatakan cukup sederhana dan efisiensinya bergantung pada ukuran dari sekumpulan data yang dicari. Linear search cocok digunakan untuk sekumpulan data yang kecil atau data yang tidak terurut. Jadi kita bayangkan aja di sini ada rak buku dan kebetulan perpustakaannya kurang rapi gitu ya, bukunya tidak diurutkan entah itu berdasarkan abjad, ya berdasarkan kategori dan lain sebagainya, sehingga ketika dia hanya sedikit, hanya nyari satu baris ini nih, kita bisa lakukannya carinya one by one, satu persatu dari kiri sampai ke ujung kanan. Syukur-syukur kalau ada di tengah berarti pencariannya berhenti. Itu adalah salah satu contoh penerapan dari linear search. Pseudocode-nya sederhana ini. Jadi kita bisa buat sebuah function dengan nama linear search. Tentunya kita harus supplykan data-data yang ingin dicari. Ya, di sini kita lakukan perulangan ya sebanyak jumlah data yang ada. Ya ini kebetulan saya nggak bikin kodenya. Ya kita lakukan perulangannya. Terus kemudian proses yang ada di sini if ini adalah proses decision. Ketika data yang ada di dalam rak-rak buku tersebut sesuai dengan yang kita cari, ya udah maka kita bisa bilang datanya ditemukan atau return I. Ya. Namun pada akhirnya ketika seluruh buku itu sudah dijelajahi namun tidak ada, maka kita bisa return -1 atau ini maksudnya adalah memberitahukan bahwa elemen itu tidak ditemukan. Jadi walaupun kita udah cari 1 sampai 10 bukan berarti kan bukunya ada. Ya, tapi tetap kita sudah melakukan yang namanya pencarian dengan linear search. Oke, sesimpel itu ya untuk linear search. Selanjutnya adalah binary search. Ini adalah metode pencarian data pada sekumpulan data yang terurut dengan cara membagi setiap segmen data menjadi dua bagian dan memilih bagian yang memiliki elemen yang dicari. Jadi kita bagi dulu. Ya, kita divide dulu datanya menjadi segmen. Binary search ini umumnya cocok digunakan untuk sekumpulan data yang besar. Tadi kan kalau linear cocok untuk yang dikit dan tidak terurut. Tapi kalau kalian misalkan punya data banyak, ya banyak sekali. Ya. Dan datanya kebetulan sudah terurut, maka untuk melakukan pencariannya mungkin algoritma yang paling cocok di sini adalah untuk seefektif membuatnya seefektif mungkin adalah dengan menggunakan yang namanya binary search. Untuk contohnya, ya dengan perpus yang ada di sini adalah membagi rak buku menjadi dua bagian dan memeriksa bagian yang berisi buku yang mungkin kita cari, ya. Terus membagi sampai menemukan buku yang kita jadikan sebagai targetnya. Nah, untuk pseudocode-nya kurang lebih seperti ini. Ya, kita buat fungsi dan kita sediakan datanya apa dan targetnya siapa. Terus kita identifikasikan ya indeks awalnya dan kita identifikasikan indeks akhirnya. 0 itu adalah nomor urut pertama ya. Indeks akhir adalah jumlah buku dikurangin 1. Nah, proses yang ada di sini adalah proses pembagiannya. Ya, kita bagi-bagi terus sampai nilai indeksnya itu ditemukan. Jadi bayangkan kalian punya 10 dibagi 5, 5 dibagi terus ya sampai nanti ketemu buku yang memang pengen dicari.
setelah kita bagi nih ya, contohnya indeks jika elemen temukan. Kalau nggak juga pencarian dilanjutkan di setengah kanan, nggak juga pencarian dilanjutkan setengah kiri. Ya, dilakukan secara terus-menerus ya, ya proses yang ada di sini. Namun pada akhirnya ketika juga tidak ditemukan, maka dia akan mengembalikan -1 ya untuk menunjukkan bahwa memang bukunya tidak ada pada rak tersebut atau target yang ingin kita cari tidak ada di dalam sumber data yang sudah kita sediakan. Ya. Nah, jadi itu adalah contoh sederhana dari algoritma populer, tepatnya di algoritma pencarian ataupun algoritma searching. Jadi dari kedua buah video sebelumnya terkait dengan algoritma sorting maupun video ini terkait dengan algoritma searching, ya harapannya ini kita dapat melihat ya di pemrograman dalam menuliskan algoritma itu ternyata ada banyak kegunaannya, terutama terkait dengan efisiensi program. Ketika kita milih algoritma tertentu, tentunya harus disesuaikan dengan apakah ini cocok dengan data yang kita punya ataupun tidak. Ya, intinya ada banyak sekali jalan menuju Roma dan itu yang kita coba tanamkan ketika kita membuat sebuah program. Tidak hanya ada satu cara saja. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih.